Dipersembahkan oleh didukung oleh baik pemirsa, iya kita sudah sampai di penghujung acara, kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya minta closing statement dari masing-masing panelis. Masing-masing 2 menit, saya ke Mbak Tejo terlebih dahulu. Mbak Tejo, Anda masih percaya pemilu nanti akan berjalan dengan jujur dan adil? Agak percaya karena teman saya Saifullah sama temennya Bang Refli, Ferry Amsari bikin aplikasi yang harus tahu untuk mengecek setiap TPS. Jadi lapor. Jadi kalau lapornya di wargajagaswara.com. Kalau yang Ferry di kecuranganpemilu.com. Jadi supaya KPU juga ada yang jagain gitu loh. Itu saya percaya itu. Terus tapi untuk debat ke depan, sudahlah, presiden jangan ngomong teknis, nggak kelasnya, ini nggak menarik. Jadi sampah gitu. Misalkan soal internet, kamu akan bikin internet itu teknis. Kalau internet, oke, buat apa internet? Kalau warga nggak dididik untuk buat punya tema dalam hidupnya. Kalau Selvi sama Riza punya tema, angkat membangun rumah, dia lihat apa di jalan, tahu apa yang mau diambil, apa yang enggak. Oh ada ban, oh itu untuk kolam renang nanti di situ, oh itu ada kayu bekas. Itu kalau nggak punya tema di dalam hidup, semua diambil dan berantakan. Akibatnya generasi sekarang bukan generasi informasi, generasi data, banyak data tapi nggak tahu mau ngapain dengan data. Itu mestinya debat presiden. Masuk ke kail sama ikan. Kail sama ikan, kita harus membeli kailnya. Misalkan debatnya enggak, kita harus beri ikannya. Gimana orang bisa ngail ikan kalau belum tahu rasanya ikan? Oke, itu baru debat presiden. Kiai di Cirebon kemarin saya ngomong, enggak mas, aku mau memperbanyak ikan supaya tidak perlu kail. Itu baru debat presiden, Bung. Debat presiden jangan nyampah. Gitu loh. Itu 3 dirjen. Aku akan bangun sekian, dokter akan, sorry. Kedokteran itu apa? Tujuannya kedokteran. Benarkah hanya darah biru yang bisa jadi dokter? Misalkan gitu. Dan yang terakhir, saya dapat pelajaran dari Bokong Truk. Bokong Truk itu banyak ngasih filsafat aku yang untuk pemilu. Tidak seluruh yang terkadang tidak setiap yang tertulis di hatimu bisa tertulis di buku nikah. Itu berarti tidak setiap pemimpin yang tertulis di hatimu bisa tercantum di pendaftaran KPU. Terima kasih. Oke, baik. Terakhir, Mas Umam, kita sudah hampir sampai ke garis finish. Entah ini yang pertama atau nanti akan ada garis finish yang kedua. Tapi catatan Mas Umam agar kita bisa mengantarkan para paslon, agar negara bisa mengantarkan para paslon ini finish dengan baik tanpa noda, seperti apa? Iya, waktu sudah sangat terbatas. Yang bisa dilakukan adalah mengintensifkan penetrasi terhadap basis pemilih loyal dan juga ke wilayah yang lain, ke swing voters, undecided voters. Maka kemudian harus betul-betul all out, gaspol, dan jangan sampai kemudian ada blunder di fase-fase terakhir. Termasuk juga kegamangan dalam konteks narasi. Misalnya tadi Mas Rinto menyampaikan masih tetap mencoba mempertahankan argumen tentang kedekatan, kemiripan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Tetapi tadi kita juga menyaksikan Mas Ganjar menyampaikan tentang karakter kepemimpinan yang memiliki watak atau track record autokratik. Itu kan sebenarnya kan ingin merepetisi basis argumen yang disampaikan oleh Bu Mega kemarin. Yang artinya ini adalah sebuah deklarasi cerai talak 3. Dan apakah kemudian nanti kalau masuk putaran kedua, apakah bisa rujuk atau tidak, wallahu a'lam. Nah kemudian di posisi kedua tadi Mas Daniel menyampaikan, Pak Prabowo menyampaikan dengan cara yang cukup unik ya, minta maaf dan sebagainya, terkesan humble. Meskipun di saat yang sama barangkali itu juga sebuah bagian dari siasah tadi itu mas. Karena bagaimanapun juga dalam konteks berpolitik, terutama di fase akhir, harus lebih luas, lebih dinamis. Karena kalau misal tidak, malam ya'rif asyasah, akatahu siasah. Siapa yang tidak tahu politik, dia akan terbunuh oleh politik. Nah itu barangkali bagian dari kecerdasan 02. Adapun dari Mas Anies, tentu ini adalah sebuah
catatan, misal tadi ya, dari hasil data Drone Emprit, SNA ya, Social Network Analysis, ini bisa menjadi bekal yang baik, meskipun di saat yang sama perlu diantisipasi. Jangan sampai prosentase positif tadi itu sifatnya echo chamber. Kalau dia sifatnya echo chamber, maka basis pemilih loyal saja yang bermain. Nah, oleh karena itu, amplifikasi terutama di kelompok-kelompok yang belum tergarap selama ini harus diintensifkan, all out, supaya apa? Supaya memastikan semua, 1, 2, 3, masing-masing kubu, memastikan supaya masing-masing berada di pucuk untuk merasakan harumnya kemenangan di Pilpres mendatang. Hidup pucuk harum.